Perkenalkan, saya Anissa Kurniawahid dengan NIM 19031125 dari jurusan Biologi, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah cooperative learning. Berikut video proses pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda pada hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, sebaiknya kita berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua. Kepada ketua, silakan. Baiklah, Ibu dan teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum itu kita mengambil daftar kehadiran dulu ya, Ibu akan mencek kehadiran Ananda. Yang pertama, Silvani Mustika Putri. Hadir, Bu. Ayusa Najma Rahmadani. Hadir, Bu. Azari Aziza Hamir. Hadir, Bu. Kori Mislonika. Hadir, Bu. Delvi Fitria. Hadir, Bu. Ira Maulani. Hadir, Bu. Fani Azahra Putri. Hadir, Bu. Gusti Ananda. Hadir, Bu. Husnul Hakminur Halim. Hadir, Bu. Larasati. Hadir, Bu. Lena Rista Saragi. Hadir, Bu. Melia Elsa. Hadir, Bu. Nur Mutiara. Hadir, Bu. Rika Mardesha Fitri. Hadir, Bu. Dona Alifta. Hadir, Bu. Baiklah, semuanya hadir ya pada pertemuan kali ini. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem gerak pada manusia. Ibu akan men-share PPT mengenai sistem gerak pada manusia. Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai sistem gerak yang ada pada tubuh manusia, yang terdiri dari dua, yaitu rangka dan sendi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai rangka. Di dalam rangka tidak terlepas yaitu dari tulang. Tulang merupakan salah satu bagian rangka yang terbuat dari jaringan ikat tulang. Tulang sangat berguna bagi manusia. Beberapa fungsi tulang bagi tubuh manusia, yang pertama yaitu sebagai alat gerak bersama dengan otot, dua sebagai tempat melekatnya otot, yang ketiga sebagai pelindung organ lunak dan vital, yang keempat tempat memproduksi sel-sel darah, dan yang terakhir tempat penyimpanan cadangan mineral berupa kalsium dan fosfat serta cadangan lemak. Ini merupakan struktur dari tulang manusia. Ada beberapa tulang yang terdapat pada tubuh kita. Bisa Anda lihat pada slide PPT. Berikutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi pada tulang. Yang pertama, ada tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan terdiri atas sel-sel front atau kondrosit, serabut kolagen dan matrik. Sel-sel tulang rawan dibentuk oleh bakal sel-sel tulang rawan yaitu kondroblast. Tulang rawan juga berfungsi sebagai rangka tubuh pada
awal embrio, menunjang jaringan lunak dan organ dalam, serta melicinkan permukaan tulang dan sendi. Tulang rawan tidak mempunyai saraf dan pembuluh darah. Tulang rawan tidak mengandung sistem Heversian. Jaringan tulang diatur dengan piringan yaitu disebut dengan trabekula atau dipisah oleh ruangan irregular atau lubang dan membuat penampakan tulang berongga seperti keju Swiss. Berdasar susunan serabutnya, tulang rawan dapat digolongkan menjadi 3 jenis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tulang rawan hialin. Mempunyai serabut terbesar dalam anyaman yang halus dan rapat. Tulang rawan hialin terdapat di ujung tulang rusuk yang menempel ke tulang dada. Tulang rawan yang kedua, yang B, tulang rawan elastis. Susunan sel dan matrixnya mirip tulang rawan hialin, tetapi tidak sehalus dan serapat tulang hialin. Tulang rawan elastis terdapat di daun tulang, telinga, laring, dan epiglotis. Berikutnya, tulang rawan fibrosa. Matriksnya tersusun kasar dan tidak dicakram antar tulang belakang dan semifisis pubis atau pertautan tulang kemaluan. Ini merupakan struktur dari tulang rawan hialin, yaitu terdapat pada tulang rusuk yang melekat pada tulang dada, dan ini tulang rawan elastis, dan ini merupakan tulang rawan fibrosa yang berada pada tulang kemaluan. Berikutnya kita akan membahas mengenai tulang keras. Tulang berbentuk dari tulang rawan yang mengalami penulangan atau osifikasi. Ketika tulang rawan atau kartilago terbentuk, rongga-rongga matrixnya terisi oleh sel-sel osteoblast. Osteoblast merupakan lapisan sel tulang muda. Osteoblast akan mengekskresikan zat interseluler seperti kolagen yang akan mengikat zat kapur. Osteoblast atau sel tulang keras antar sel tulang yang satu dengan yang satu lainnya dihubungkan oleh jaluran-jaluran sitoplasma yang disebut dengan kanalikuli. Setiap satu sel osteosis akan mengelilingi suatu sistem saraf dan pembuluh darah hingga membentuk sistem Hackers. Matriks di sekitar sel-sel tulang memiliki senyawa protein yang dapat mengikat kapur CaCO3 dan fosfat CaPO4. Kapur dan fosfat tersebut membuat tulang menjadi keras. Berdasarkan matriksnya, bagian tulang dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu tulang kompak dan tulang spons. Ini merupakan struktur dari tulang keras dan tulang spons. Tulang spons ini ditemukan di seluruh tubuh. Tulang spons biasanya ditemukan di ujung tulang panjang, persendian, dan bagian dalam tulang belakang. Fungsi tulang spons adalah sebagai peredam kejut seperti saat melompat, sebagai tempat memproduksi sel darah merah, dan sebagai tempat terjadinya metabolisme kalsium, dan berfungsi untuk mengurangi berat tulang agar menjadi lebih ringan. Berdasarkan bentuknya, tulang keras dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, tulang pipa, bentuknya panjang dan berongga seperti pipa. Contohnya tulang ini diantaranya tulang pengumpul, tulang hasta, tulang Batisdan, dan tulang luring. Tulang pipa terdiri atas 2 bagian yaitu diafisis dan epifisis. Diafisis adalah bagian badan tulang, sedangkan epifisis adalah bagian tepi atau bagian kepala tulang. Di antara epifisis dan diafisis dibatasi oleh bagian disebut cakram epifisis. Cakram epifisis lebih lambat proses penulangannya dengan daerah diafisis. Tulang pipih adalah tulang yang berbentuk pipih. Tulang pipih banyak terdapat di rangka aksial, misalnya tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang yang menyusun tengkorak. Tulang pipih berfungsi sebagai pelindung suatu rongga, misalnya rongga tengkorak melindungi otak, dan rongga dada melindungi jantung serta paru-paru. Yang C, tulang pendek. Tulang yang berukuran pendek hanya ditemukan di daerah pangkal telapak tangan, pangkal telapak kaki, dan tulang belakang. Yang selanjutnya tulang tidak beraturan, yaitu tulang yang memiliki bentuk tidak beraturan, contohnya adalah tulang-tulang belakang dan tulang penyusun wajah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses osifikasi pada tulang. Proses pembentukan tulang dikenal dengan osteogenesis atau osifikasi. Proses osifikasi dilakukan oleh sel pembentuk tulang disebut dengan sel osteoblast.
Proses pembentuk ini terdiri dari dua tipe, yaitu osifikasi intramembran dan osifikasi endokondral. Yang pertama kita akan membahas mengenai osifikasi intramembran. Tergolong tipe pembentukan tulang yang kurang umum atau jarang terjadi. Pasalnya, proses pembentukan tulang tipe intramembran ini terbatas hanya pada tulang tengkorak, yang rata seperti parietal, sebagian dari tulang temporal, dan sebagian dari tulang aksila. Osifikasi intramembran merupakan proses pembentukan tulang dari jaringan mesenchyme menjadi jaringan tulang. Contohnya pada proses pembentukan tulang pipih. Jaringan mesenchyme berdiferensiasi menjadi osteoblast, lalu osteoblast mensekresi matriks organik membentuk osteoid dan terklasifikasi. Osteoid membentuk mesoderm yang kemudian berkembang menjadi jaringan ikat dan darah. Tulang tengkorak berasal langsung dari sel-sel mesenchyme melalui proses osifikasi intramembran. Selanjutnya, osifikasi endokondral. Proses pembentukan tulang yang terjadi di mana sel-sel mesenchyme berdiferensiasi lebih menjadi kartilago atau jaringan rawan, lalu berubah menjadi jaringan tulang. Misalnya proses pembentukan tulang panjang, ruas tulang belakang, dan pelvis. Proses osifikasi ini bertanggung jawab pada pemanjang tulang dan pembentukan sebagai besar tulang manusia. Pada proses ini, sel-sel tulang atau osteoblast aktif membelah dan muncul di bagian tengah dari tulang rawan yang disebut dengan center osifikasi. Osteoblast selanjutnya berubah menjadi osteosit. Sel-sel tulang dewasa ini tertanam dengan kuat pada matriks tulang. Osifikasi endokondral terjadi di dalam satu potongan tulang rawan hialin yang bentuknya mirip ukuran kecil tulang yang akan dibentuk. Jenis osifikasi ini terutama bertanggung jawab untuk pembentukan tulang pendek dan tulang panjang. Pembahasan kita yang kedua yaitu mengenai sendi. Seperti yang telah dipelajari sebelumnya, rangka tubuh manusia tersusun atas tulang-tulang yang saling berhubungan. Hubungan antar tulang disebut dengan sendi. Dengan adanya sendi, kaki dan tangan dapat dilipat, diputar, dan sebagainya. Tanpa sendi kita akan sulit akan bergerak, bahkan tidak dapat bergerak sama sekali. Memang ada persendian yang sangat kaku sehingga tidak memungkinkan adanya gerakan. Namun banyak persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan. Berdasarkan sifat gerak inilah, sendi dibedakan menjadi sendi mati atau sinatrosis, sendi kaku atau amfiotrosis, dan sendi gerak diatrosis. Kita akan membahas mengenai sendi mati. Sendi mati merupakan hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan, dan hubungan antar tulangnya adalah serabut jaringan ikat. Contoh sendi mati terdapat pada hubungan antar tulang tengkorak disebut satura dan hubungan antar tulang pembentuk gelang panggul. Contohnya sendi yang terdapat pada tulang antar ruas, tulang belakang, dan tulang rusuk. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai sendi kaku. Sendi kaku merupakan hubungan antar tulang yang dapat digerakkan secara terbatas, dan hubungan antar tulangnya adalah jaringan tulang rawan. Contoh sendi kaku terdapat pada hubungan antar ruas tulang belakang dan hubungan antara tulang rusuk dan tulang dada. Ini merupakan sendi kaku yang terletak pada antara tulang rusuk dan tulang dada. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sendi gerak. Sendi gerak merupakan hubungan antar tulang yang dapat digerakkan dengan leluasa pada kedua ujung tulang yang saling berhubungan. Terbentuk rongga sendi yang berisi minyak atau cairan sinovial. Sendi gerak dibagi menjadi 5 macam, yaitu sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi geser, dan sendi pelana. Nah, ini merupakan struktur dari sendi peluru yang berada di antara tulang paha dan tulang gelang panggul. Sendi peluru terbentuk bola pada salah satu tulang cocok dengan lekuk sendi yang berbentuk seperti soket. Bongkol sendi tepat memakunya pada mangkok sendi gerakan yang diberikan ke seluruh arah. Maka selanjutnya yaitu sendi engsel yang berada di antara tulang kering, tulang betis, dan tulang paha. Bentuk sendi engsel ini mirip pintu sehingga memungkinkan gerakan fleksi dan ekstensi. Permukaan bundar pada sendi ini berhubungan dengan tulang yang lain sehingga gerakan hanya dalam satu bidang dan dua arah.
terdiri dari sebuah tulang yang masuk dengan pas pada permukaan konkav tulang kedua, sehingga memungkinkan gerakan ke satu arah. Contohnya sendi lutut dan sendi siku. Sendi siku ini. Selanjutnya sendi putar. Ini merupakan dari struktur sendi putar yang terdapat pada tubuh manusia, yang terdapat pada leher. Sendi putar merupakan hubungan tulang yang memungkinkan gerakan tulang yang satu menggeser pada tulang yang lain. Atau dengan kata lain, sendi putar disebut juga sebagai sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan salah satu yang berputar pada tulang lainnya. Sebagai contoh adalah persendian terdapat pada tulang tengkorak dan juga tulang atlas, serta persendian tulang hasta dan tulang pengumpul. Selanjutnya yaitu sendi geser. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan gerakan antar tulang yang satu menggeser yang lain. Contohnya sendi pada pergelangan tangan dan pada pergelangan kaki. Berikutnya mengenai sendi pelana. Sendi pelana yaitu permukaan tulang yang berartikulasi berbentuk konkav di satu sisi dan konkav pada sisi lain, sehingga tulang akan masuk dengan pas seperti dua pelana yang saling menyatu. Satu-satunya sendi pelana sejati yang ada pada tubuh adalah persendian antar tulang karpal dan metakarpal pada ibu jari. Baiklah, itulah materi kita pada hari ini, pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, Ibu sudah membagi Ananda menjadi beberapa kelompok yang sudah Ibu kirimkan di WA Group. Silakan Ananda berdiskusi mengenai materi pada kali ini, dan Ibu akan membagikan LKPD yang sudah Ibu bagikan di grup. Ibu beri waktu 15 menit untuk berdiskusi dan mengerjakan LKPD-nya. Ibu rasa waktu untuk mengerjakan LKPD-nya sudah cukup. Selanjutnya, mari kita membahas mengenai LKPD yang sudah Ananda kerjakan. Sebelum kita membahas LKPD, apakah ada dari Ananda yang ingin bertanya terlebih dahulu? Saya Bu izin bertanya. Iya, pada Husnul Khatmi dipersilakan. Baiklah Bu, terima kasih Bu. Yang ingin saya tanyakan yaitu mengapa struktur tulang rawan pada anak-anak berbeda dengan tulang pada dewasa, karena tulang rawan anak-anak. Sekian pertanyaan dari saya Bu, terima kasih Bu. Baiklah, Ibu akan mencoba menjawab pertanyaan dari Husnul Khatmi, yaitu perbedaan antara tulang rawan dan tulang rawan anak-anak dan tulang rawan pada orang dewasa. Pada anak-anak, jaringan tulang rawan banyak mengandung sel-sel. Pada orang dewasa, jaringan tulang rawan banyak mengandung matriks. Tulang rawan pada orang dewasa dibentuk oleh selaput tulang rawan atau perikondrium yang mengandung sel-sel pembentuk tulang rawan atau kondroblas. Namun, pada orang dewasa, tulang rawan hanya terdapat pada bagian tubuh tertentu, misalnya cuping hidung, cuping telinga, antar tulang rusuk, dan tulang dada, sendi-sendi tulang, dan antar ruas tulang belakang. Sedangkan pada anak-anak, tulang rawan berada banyak pada bagian tubuh. Oleh karena itu, pada anak-anak lebih banyak mengandung sel-sel pembentuk tulang rawan. Bagaimana, Husnul Khatmi? Sudah paham dengan jawabannya? Alhamdulillah Bu, saya sudah paham. Terima kasih Bu. Ya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ibu rasa tidak ada lagi yang ingin bertanya. Baiklah,
sekarang kita akan membahas mengenai jawaban dari LKPD. Yang nomor 1 yaitu mengenai fungsi rangka tubuh sebagai berikut, kecuali jawabannya yaitu E, yaitu alat gerak aktif, karena rangka merupakan alat gerak pasif. Yang kedua, hubungan antar tulang yang gerakannya sangat terbatas disebut dengan sinatrosis. Yang ketiga, berikut ini tulang yang termasuk dalam anggota gerak bawah adalah kosta. Dan dari soal yang keempat, jari Anda dapat digerakkan karena pada ruas-ruas jari terdapat sendi pelana. Karena sendi pelana itu berada pada ruas-ruas jari. Yang kelima, berikut ini bagian tulang yang berfungsi melindungi organ vital dalam tubuh adalah yaitu parietal dan sternum. Dan soal yang keenam, tulang penyusun yang pertama femur, radius, fibula, humerus, dan metakarpal. Manakah yang termasuk bagian tulang penyusun anggota gerak? Yaitu yang D, 2, 4, dan 5, radius, humerus, dan metakarpal. Yang ketujuh, sifat pergerakan dari sendi engkel adalah pergerakan ke satu arah. Apakah jawaban dari Ananda dari 1 sampai 7 itu ada yang salah? Berasa benar ya. Yang soal ke-8 yaitu sendi yang gerakan berporos 3 adalah sendi peluru. Dan soal ke-9 membahas bagian yang berguna untuk menghubungkan tulang dengan tulang persendian adalah kapsul sendi. Yang menjawab salah. Saya, Bu. Reina menjawab apa? Baiklah, Ibu akan mencoba menjelaskan jawabannya. Yang ligamen itu merupakan jaringan ikat yang berfungsi mengikat bagian luar ujung tulang, membentuk persendian dan mencegah berubahnya posisi tulang. Sedangkan tendon itu merupakan hubungan antar otot. Otot adalah alat gerak aktif dan cairan sinovial adalah cairan pelumas pada ujung-ujung tulang yang terdapat pada bagian kapsul sendi. Gimana Lena? Jadi jawabannya itu adalah kapsul sendi yang berguna untuk menghubungkan tulang dengan tulang pada persendian. Gimana Lena, udah paham? Insya Allah saya dapat memahaminya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Selanjutnya, tendon yang melekat pada tulang yang tidak dapat bergerak disebut dengan origo. Baiklah, mengenai soal esai kita akan bahas minggu depan. Dan sekarang Ibu meminta dari perwakilan kelompok untuk menyampaikan kesimpulan materi kita pada pertemuan kali ini. Izin, Bu. Ya, Silvani Musika. Terima kasih, Bu.
Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil kesimpulan dari diskusi kelompok kami. Rangka merupakan bagian penting dari tubuh kita. Tanpa adanya sistem rangka manusia yang tersusun secara sistematis, tubuh kita akan lembek seperti siput atau kita tidak bisa berdiri tegak. Secara umum, rangka berfungsi untuk menguatkan dan menegakkan tubuh sehingga manusia dapat berdiri tegak. Rangka juga berfungsi untuk memberi bentuk tubuh sehingga setiap individu memiliki ciri khasnya masing-masing. Rangka berfungsi sebagai tempat melekatnya otot yang merupakan alat gerak aktif, sehingga setiap bagian tubuh dapat saling bekerja sama untuk bergerak bebas. Rangka pun berfungsi untuk melindungi organ vital yang rapuh seperti otak, jantung, dan paru-paru. Sekian yang dapat saya simpulkan, Bu. Terima kasih. Baiklah, Ibu meminta satu kelompok lagi untuk menyampaikan kesimpulannya. Saya, Bu. Ya, kepada Dira Maulani, silahkan. Baiklah, saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan kesimpulan pada materi kali ini. Kesimpulannya adalah tulang itu merupakan jaringan ikat yang terdiri dari sel, serat, kemudian matrik ekstraselular. Kemudian fungsi utama dari tulang itu sebagai kerangka tubuh yang kaku dan memberikan tempat pelekat pada otot dan organ yang terdapat pada tubuh seseorang. Nah, ada 5 jenis ukuran tulang dalam tubuh manusia, yaitu ada yang panjang, pendek, datar, tidak teratur, dan sesamoid. Kemudian struktur tulang dibagi menjadi 2, yaitu kerangka aksial atau sumbu tubuh dan rangka apendikuler atau juga disebut dengan anggota tubuh. Selanjutnya, matrik tulang pada manusia terdiri dari tulang keras dan tulang rawan. Sekian kesimpulan dapat saya sampaikan. Terima kasih, Bu. Ibu rasa kesimpulannya sudah lengkap pada pertemuan kali ini. Terima kasih Bu ucapkan kepada perwakilan kelompok Silvani dan Dira Maulani. Ibu harapkan pertemuan kali ini cukup sampai di sini dan untuk menambah wawasan dari sumber-sumber yang lainnya. Kita cukupkan pertemuan kali ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, kepada ketua dipersilakan untuk berdoa dulu, mewakilkan. Baiklah, Ibu dan teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.